Kita bahas ini dulu nih. Kita memahami fatwanya mufti Belanda dulu, namanya Habib Utsman bin Yahya. Jadi zaman Belanda di Indonesia itu ada muftinya. Itu kebetulan muftinya dari Bani Ba'alwi. Namanya itu Sayyid Utsman bin Yahya. Beliau itu banyak sekali mengeluarkan fatwa-fatwa. Di antara fatwanya itu mengharamkan jihad melawan Belanda. Nah, karena fatwanya memang ada dan itu fakta sejarah dan betul keadaannya memang seperti itu, maka terjadilah fitnah-fitnah kepada beliau. Mengatakan beliau ini antek Belanda. Dan karena beliau Ba'alwi, jadi mengatakan semua Ba'alwi yang ada itu produk antek Belanda. Nah, ini fitnah besar kepada seorang alim. Memang kalau dilihat perbedaannya dengan fatwanya siapa Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang Mbah Hasyim fatwanya itu berbeda 180 derajat. Fatwanya itu mengatakan bahwa berjihad itu wajib. Malah fardunya itu saya baca itu fardu ain. Nah, itu dikeluarkannya tanggal berapa kemarin hari santri itu 22 Oktober 1945 hari santri kemarin. Makanya diperingati sebagai hari santri karena di situ ada resolusi wajibnya jihad. Yang tadinya Habib Utsman mengatakan haram diputus jadi wajib. Wajibnya fardu ain. Nah, ada beberapa hal dulu yang harus dipahami ya. Saya kemarin sudah mengatakan bahwa kalau kamu ini berani mengkritik perkataan mufti tanpa ilmu, kafir itu. Mengeluarkan dari agama. Makanya boleh tidak perkataan mufti itu dikritik? Boleh. Yang mengkritik siapa? Mufti lagi. Yang mengkritik mufti lagi. Dan itu pun kritik mufti terhadap mufti itu tidak membatalkan hasil ijtihad yang lain. Karena ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad. Nah, jadi itu khilaf. Karena pertimbangannya berbeda mungkin. Atau masanya berbeda. Nah, sebelumnya saya ngasih mukadimah dulu nih. Tingkatan keilmuan itu minimal ada 3. 1 alim, 2 mufti, 3 qadhi. Ada 3 nih. Apa perbedaannya? Perbedaannya seorang alim dia itu mengetahui hukum-hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang qat'i atau yang zonni. Contoh misalkan ya, kalau kita ditanya rukun sholat ada berapa? Kita jawab berapa? 17. Menurut siapa itu? Imam Syafi'i. Kita sudah sah disebut alim dalam hal rukun sholat. Kalau sholat punya hadas harus ngapain? Harus wudu. Berarti kita punya ilmu tuh, kita sah disebut alim. Nah, tentang itu. Riba bagaimana hukumnya? Haram. Berarti kita punya ilmu tentang itu. Nah, ini bisa disebut alim. Makanya alim itu dia hanya kashful ilmi. Hanya membukakan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang qat'i atau yang zonni. Yang tadi saya sebutkan itu ada yang qat'i, ada yang zonni. Seperti haramnya riba itu qat'i. Rukun salat 17 zonni, itu zonnya Imam Syafi'i, begitu. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Nah, itu alim tuh. Makanya seorang alim itu dia kadang-kadang kaku. Karena alim hanya mengeluarkan informasi saja. Ustadz, saya ini sudah mengeluarkan kata talak kepada istri saya 3 kali, gimana hukumnya? Kalau ustadznya ini alim, dia cuma berkata, kamu sudah cerai, bain. Sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk, kamu harus ada muhalil. Itu alim tuh. Nah, ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, ini namanya apa? Mufti. Mufti itu dia harus lewat alim dulu. Nah, setelah dia alim, kemudian dia mengetahui kondisi saat itu. Kondisi sosialnya. Ini kalau kata Syekh Hamzah Yusuf, ini adalah isyarat dari hadis akhir zaman. Jadi kan Rasulullah itu ditanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat Jibril itu bertanya, apa amarotnya, apa ciri-cirinya? Kemudian Rasulullah mengatakan ciri-cirinya. Kata Syekh Hamzah Yusuf, ini adalah isyarat dari Rasulullah, seorang alim tidak cukup cuma alim, tapi dia harus tahu keadaan kondisi zamannya.
Nah inilah mufti. Nah kalau mufti itu dia pertanyaannya sudah lebih lebar lagi. Nanti begini misalkan ditanya, Ustadz yang ditanya mufti nih, saya sudah mengatakan talak kepada istri saya sebanyak 3 kali. Gimana status perkawinan saya? Mufti bisa bilang gini, baru jatuh 1, bisa. Atau justru mengatakan tidak jatuh talak sama sekali. Bisa mufti itu mengatakan seperti itu. Karena melihat ini orang bodoh, ini orang emosian. Ada faktor lain. Memang secara ilmu kalau mengucapkan talak 3 kali, dia jatuh. Tapi tatkala mengatakan kepada orang itu, dia mengatakan tidak jatuh. Atau mungkin jatuhnya 1 kali. Itu mufti itu. Ada satu lagi namanya apa? Qadhi. Kalau qadhi mah dia bisa merubah hukum. Coba kurang gimana? Ini ada suami, ada istri. Si suaminya ini dia tidak mengucapkan talak kepada istrinya. Juga si suami ini dia tetap menafkahi. Tapi qadhi bisa bilang, kamu cerai sama istri kamu. Cerai itu di sisi Allah sudah. Kenapa seperti itu? Ya qadhi mah lebih jago lagi dari mufti qadhi mah. Makanya orang-orang yang sampai derajat qadhi itu tidak banyak. Ada Al-Qadhi, yang terkenal Al-Qadhi Abu Bakar, Al-Qadhi Iyad, itu terkenal. Ada Mu'tazilah yang pernah sampai derajat qadhi, itu namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kalau di tafsir-tafsir Safaruddin Ar-Razi mengatakan Al-Qadhi, itu yang dimaksud Al-Qadhi Mu'tazili itu, Abdul Jabbar. Jadi qadhi mah dia bisa merubah hukum. Nah, makanya nanti di dalam Syafi'iyah itu ada apa? Ada konsekuensi perbedaan antara mufti dan qadhi. Jadi di Syafi'iyah itu begini. Kalau si ahli waris dia menjadi penyebab langsung matinya sang pewaris, maka si ahli waris ini tidak mendapatkan warisan. Itu di Syafi'iyah tuh. Nah, makanya nanti ada pertanyaan begini. Kalau seorang mufti memfatwakan bahwa orang tuanya harus dibunuh, apakah si mufti ini dapat waris atau tidak? Jadi misalkan mufti ditanya, Pak Mufti, ya bagaimana? Saya ini dengar bapak kamu itu nggak sholat 3 hari 3 malam. Kata muftinya gimana? Sudah berhak untuk dibunuh. Kata muftinya begitu. Terus si orang ini membunuh bapaknya. Kan si mufti ini apakah dia dapat waris dari bapaknya atau tidak? Syafi'iyah mengatakan tetap dapat waris. Bukan. Si mufti. Kan si mufti ini kan jadi sebab bapaknya mati kan. Karena si mufti ini mengatakan kamu itu, bapak saya ini hak untuk dibunuh. Karena dia tidak sholat ya 3 hari lah. Ya, sebetulnya kan bukan 3 hari. Sebetulnya 2 kali waktu jama' itu sudah kena. Cuman ini contoh saja begitu. Nah, tatkala bapaknya mati, kata Syafi'iyah, si mufti ini dia masih berhak mendapatkan waris. Kenapa? Karena dia tidak menjadi sebab langsung kematian bapaknya. Dalam pengertian apa? Orang yang bertanya ini kepada mufti, dia boleh melaksanakan, boleh tidak. Jadi tidak ada kekuatan. Makanya tadi mufti mah tidak ada kekuatan merubah hukum. Mufti mah hanya mengeluarkan hukum sesuai dengan keadaan waktu itu. Tapi kalau yang bilangnya qadhi lain. Nanti bilang sama qadhi, Pak Qadhi apa? Bapak kamu itu nggak sholat. Zuhur sama asar, sekarang udah maghrib. Kata qadhi, bunuh. Itu mah penyebab langsung. Maka kalau qadhi menjadi sebab mati pewarisnya, maka si qadhi ini tidak mendapatkan waris. Itu bedanya qadhi sama mufti. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian di dalam agama kita itu ada hierarki keilmuan. Ada alim, ada mufti, ada qadhi. Paham sampai sini? Nah, Habib Utsman bin Yahya saat itu kedudukannya sebagai apa? Mufti. Makanya mufti ini tidak boleh perkataannya itu apa? Bukan. Mufti ini tidak boleh perkataannya itu dikritik oleh orang-orang awam. Karena dia pasti alim. Dan dia itu pasti mengeluarkan fatwa sesuai dengan keadaannya. Seaneh apapun fatwa itu. Kalau yang yang akrab dengan mazhab Syafi'i, itu ada fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan
bapak biologis boleh menikah dengan anaknya apabila anaknya ini bukan hasil dari pernikahan resmi. Jadi waladuz zina. Naudzubillah min dzalik, anak zina tuh. Saya baru baca kemarin, kalau nggak salah di mana ya, di tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anak zina itu tidak akan diberi makrifat sama Allah. Kasihan kan? Itu kata siapa? Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir itu anak zina itu diharamkan dari makrifat. Nah, kita nggak masuk sana dulu ya. Kita masuk sana dulu nih. Jadi yang namanya apa? Yang namanya mufti, seaneh apapun perkataannya itu pasti dengan ilmu. Imam Syafi'i itu mengatakan seorang bapak biologis bisa menikah dengan anak biologisnya jika pernikahannya itu jika si anaknya itu bukan hasil dari pernikahan resmi. Jadi di luar akad. Coba aneh nggak itu? Aneh. Terus kita bilang Imam Syafi'i itu ngomong apaan? Tanpa ilmu, ini fatwa sesat. Kamu kafir itu. Imam Syafi'i yang berbicara gitu. Pasti dengan ilmu. Imam Malik, madhab Maliki mengatakan daging anjing itu tidak haram. Makruh. Terus kita bilang Imam Malik itu kok begitu? Ini ilmu dari mana? Kafir kamu itu sudah. Kemudian kamu sekarang mau mengkritisi fatwanya Habib Utsman yang mana beliau itu benar-benar mufti. Apaan? Belanda haram diperangi. Ini sesat fatwa. Kamu kafir sudah itu. Nah, makanya ya nih lihat, di dalam menyikapi fatwa itu sudah ada demikian adanya. Kalau kamu tidak suka, itu tidak ilzam. Udah kamu cari aja mufti yang lain begitu. Kalau nggak suka, tinggalkan aja. Kamu kalau nggak suka bersyafi'iyah, kamu ya ke Maliki. Kamu kalau nggak suka Maliki ya ke Hanafi. Kalau nggak suka Hanafi ya ke Hambali. Kalau nggak suka keempat-empatnya ya kamu jadi mujtahid begitu. Ya kamu jadi mujtahid. Gak ada pilihan lagi. Nah sekarang kok dibenturkan nih antara fatwanya Habib Utsman dengan fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal jarak antara kedua fatwa ini berjauhan. Habib Utsman ini wafat tahun 1913. Berarti kalau mengeluarkan fatwanya sekitar tahun 1900-an atau 1800 akhir. Ya saya nggak tahu tanggal berapa beliau itu mengeluarkan fatwa tidak boleh melawan penjajah. Siapa tadi? Mbah Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwanya tahun 1945 bulan Oktober. Merdeka bulan apa? Bulan Agustus. Berarti September, Oktober. 2 bulan setelah merdeka. Beda keadaannya. Makanya kalau dicermati fatwanya Habib Utsman ini, dia mengatakan bahwa memerangi penjajah itu haram dengan qayyid, bukan dengan qayyid, dengan ilah karena lifak disyartihi, karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah begini, untuk memahami suatu perkataan ulama itu ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Mafhum ini maksudnya mukhalafah. Ya. Nah, mafhum ulama Syafi'iyah mengatakan hujjah. Ulama yang lain mengatakan mafhum ini bukan hujjah. Jadi yang mafhum ini mantuknya saja. Apa maksudnya mantuk dan mafhum itu? Maksudnya begini. Kalau saya mengatakan bahwa berikan ini kepada Zaid, yang kamu pahami apa? Nah, bukan yang kamu pahami itu ini harus diberikan kepada Zaid. Itu yang dipahami itu. Apakah di situ ada larangan ini jangan diberikan kepada selain Zaid? Di dalam perkataan itu tidak ada, ini harus diberikan kepada Zaid. Udah di situ berhenti. Tapi kan kita langsung paham kan? Langsung paham apa? Langsung paham jangan berikan. Nah, larangan ini mafhum mukhalafahnya. Jangan berikan kepada selain Zaid. Ini mafhumnya, berikan ini kepada Zaid, itu mantuknya. Mantuk itu teksnya. Bukan konteks. Bukan, itu pemahaman yang lazim. Lawazimnya.
Itu mafhum. Nah, sebagian ulama mengatakan itu hujah, sebagian ulama mengatakan bukan hujah. Jadi kalau yang mengatakan hujah kata Imam Syafi'i berarti memberikan ini kepada selain Zaid haram. Jadi kalau Rasulullah bilang berikan ini kepada Zaid, kemudian diberikan kepada selain Zaid itu haram. Sebagian ulama lagi dia mengatakan tidak haram, cuman dia tidak melaksanakan perintah. Beda kan? Beda. Nah, perkataan Habib Utsman ini karena beliau Syafi'iyah. Itu kalau dipahami dengan mafhumnya bagaimana? Haram. Apa? Melawan penjajah karena syaratnya tidak terpenuhi. Berarti kira-kiranya begini, kalau terpenuhi wajib. Kan begitu. Mafhumnya kan begitu. Makanya para ulama dulu nggak ada yang protes. Yang protes itu kelompok Iban sekarang yang nggak paham syariat, nggak paham usul fikih. Itu dijadikan, bukan lu dijadikan bahan fitnahan. Padahal kalau dipahami, perangi jika syaratnya terpenuhi. Jadi mukhalafahnya bagaimana? Syaratnya terpenuhi, maka hukumnya berubah. Ya meskipun berhujah dengan itu dhaif. Bukan dhaif ya, kuat menurut Syafi'iyah. Dalam pengertian dia tidak muttafaq alaih. Tapi kalau kita mau memahami mafhumnya seperti itu. Lah, makanya coba perhatikan bahasanya itu karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya kan jelas atau seperti itu mah. Dan itu mah bukan hanya di dalam bukan hanya di dalam perang saja, bukan hanya di dalam jihad saja. Ya, kadang-kadang kalau syarat tidak terpenuhi kawin juga haram. Kalau syarat tidak terpenuhi. Begitu. Nah, adapun Mbah Yai Hasyim Asy'ari, saya kemarin baca fatwanya itu. Jadi fatwanya itu wajib ain bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Ini kan penjajahnya sudah balik lagi nih, Belanda. Jadi Belanda itu kan dia sekutunya sama Jerman. Sekutunya itu. Ini melawan siapa? Lawan Jepang. Bukan sama Jerman sekutunya, sama Amerika. Sama Amerika. Jerman itu the enemy of my enemy is my friend. Jadi seolah-olah dengan Jerman dengan Jepang itu seolah-olah sekutu. Karena punya musuh yang sama. Siapa? Amerika, Inggris nih. Punya musuhnya sama. Jadi Indonesia itu tatkala dikolonialisasi oleh Belanda, kan yang datang duluan siapa? Jepang kan? Jepang itu kan mengusir Belanda tuh dari tahun 42. Tahun 45 Hiroshima dibom. Pada pulang kampung. Masa kita ada di Indonesia negeri sendiri kayak gitu? Udah kita bangun negeri sendiri pulang kampung. Pulang kampung, Belanda pengen balik lagi ke Indonesia. Indonesia aja sudah ada konsolidasi negara, sudah terjadi karena kemerdekaan sudah terjadi Agustus. Berarti kan sudah berbeda tuh keadaannya. Zaman Habib Utsman tahun 1900 akhir atau 1900 awal, 1800 akhir atau 1900 awal, itu belum ada konsolidasi kenegaraan, belum ada. Nah itu bahasa sedang dijajah pun ini problematik nanti begitu. Karena pemerintahan yang sah di tempat ini dulu Belanda. Cuman ada beberapa orang yang tidak setuju, nggak suka gitu, makanya melakukan perjuangan. Dan karena tidak ada konsolidasi ini yang melakukan perlawanan ini kan tidak kuat, akhirnya kan mati konyol. Sia-sia, udah konsolidasi dulu yang bagus, baru Belanda usir begitu kira-kiranya. Dan konsolidasi itu sudah terjadi, syaratnya sudah terpenuhi. Maka Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengeluarkan solusi jihad 22 Oktober 1945. Jadi hari santri itu. Ya, udah lawan siapa? Penjajah. Itu pun coba lihat dengan qoyid juga sebetulnya kalau kamu paham. Baca dong apanya? Teksnya dengan qoyid apa? Radius 94 km. Jadi nggak usah nunggu orang Garut. Kalau Belanda datang ke Bandung, nggak usah nunggu datang ke Garut. Berangkat kamu jemput ke Bandung, lawan Belanda begitu. Tapi kalau di Yogyakarta nggak usah, kejauhan kamu itu ongkosnya aja habis, nanti habis di jalan. Udah itu bagian orang sana, radius 94 km fardhu ain. Nah orang-orang yang mencela Habib
Utsman bin Yahya sebagai penjajah itu orang-orang yang hampir bisa dikatakan keluar dari agama kalau dia paham masalah ini. Istighfaf anidin itu. Ustaz kan fatwanya bukan cuma satu ya, iya dibahasnya satu-satu dulu. Fatwanya memang banyak nanti fatwa siapa? Fatwa Habib Utsman ini banyak seolah-olah menguntungkan penjajah. Ya cuman kita kan bahasnya satu-satu, kita bahas yang ini dulu. Jadi pahami ini secara utuh, jauhkan lisan kotor kalian hai orang-orang yang bodoh, termasuk di dalamnya ini mukimat ya, si pendukung Himed itu supaya jauhkan lisan kotor kalian dari kemuliaan pendapat para ulama. Ya, terutama orang-orang yang sudah sampai pada derajat seperti itu.